Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidz, para alim, para kiai, para penuntut yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran DKM Masjid Ar-Rahman, Gaji Depok yang juga saya hormati, wabil khusus yang membimbing saya Ustaz Salman, kemudian juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Saudara-saudara kita sudah banyak yang turun karena mengamalkan firman Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sholat sudah dikerjakan, sudah umat, maka segera menyebar di bumi, makanya menyebar. Jadi yang belum pulang mungkin karena gak ada acara di rumah, atau mungkin pensiunan. Yang saya banggakan dan saya cintai, tadi saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di dalam khutbah. Karena kalau ngasih materi lain, nanti yang khutbah tadi dilupakan. Karena ilmu itu kalau diberikan banyak-banyak sekali, cuma yang ceramah yang hafal, yang mendengarkan lupa sebagian. Nah, jadi begini, orang itu memang perlu ya, apapun yang kita lakukan itu motivasinya akhirat. Misalnya berdagang atau bertani. Kamu kenapa berdagang? Saya ini buka usaha, pertama kalau ada labanya sebagai bukan beribadah. Beribadah ke masjid, syukur-syukur kalau bisa umroh atau haji ke tanah suci. Bukan ibadah namanya. Yang kedua, kalau ada lebihnya nanti sedekah kepada fakir miskin. Ini walaupun dia dari pagi kerjanya buka toko, itu nilainya ibadah. Yang ketiga, saya buka usaha untuk memudahkan hajat orang-orang muslim yang ada di sekitar sini, agar kalau mereka perlu beli apa-apa gak usah jauh-jauh, cukup ke tempat saya. Ini namanya bukan usaha, tapi motivasinya akhirat. Kalau orang itu motivasinya akhirat, insya Allah urusan dimudahkan. Usaha, dan itu untuk urusan apa saja, saudara. Nah, ini ada kisah ya. Ada kisah di dalam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, entah Bukhari Muslim atau Imam Bukhari saja, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, jadi ini kisah ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita. Memang sebagian hadis-hadis itu ada kisah-kisah Rasulullah SAW tentang umat-umat masa lalu. Di mana ceritanya ada orang soleh, jalan di padang pasir, di atasnya ada gunung. Tiba-tiba dia mendengar instruksi satu malaikat kepada malaikat bawahannya. Apa katanya? Mendung ini kamu bawa ke daerah sana, hujankan ke lahannya si fulan yang bernama Abdullah. Kasih hujan dia. Orang soleh ini terkejut. Siapa Abdullah si fulan? Abdullah si anu ini kok menjadi pembicaraan malaikat? Akhirnya dia mengikuti arah mendung itu pergi, diikuti. Ternyata mendung ini menurunkan hujan di daerah bebatuan. Setelah hujan turun, karena daerahnya bebatuan, hujan ini menjadi genangan, lalu mengalir ke hilir. Dia ikuti sampai di hilir. Ternyata di hilir itu ada seorang laki-laki pegang cangkul, mengatur air itu masuk ke lahannya dia punya kebun.
Kebun yang lain oleh Allah dan dia saja. Ditanya, saya tanya sama sampean, kan sampean namanya Abdul Fatih, mengapa sampean punya kebun ini diperhatikan oleh malaikat? Saya tadi mendengar malaikat kasih instruksi bawahannya agar ini dialirkan ke kebun saudara. Apa tujuan saudara berkebun? Ternyata kata orang ini, saya ini berkebun, biasanya setiap panen hasil panen saya dibagi 3. Apa? Yang sepertiga untuk konsumsi keluarga, terus yang sepertiga untuk sedekah, yang sepertiga untuk modal pertanian berikutnya. Jadi itu, karena saya seperti itu, kebunnya orang lain gak dapat hujan, kebun saya dapat kiriman hujan terus dari Allah, kan sudah waktunya. Nah ini saudara ya, ini kalau orang itu di dalam usaha pikirannya akhirat. Kalau pikirannya akhirat memang dimudahkan oleh Allah dalam urusan apa saja. Dan ini pertimbangan akhirat ini menyangkut apa saja saudara. Misalnya punya anak sudah masuk usia remaja, ini yang enak masuk kemana ini? Kalau masuk sekolah negeri, sekolah umum bagus. Mengapa? Ijazahnya diakui, nanti gampang cari kerja. Cuma pertimbangan akhiratnya, kalau sekolah negeri yang dikhawatirkan sholatnya gak ada yang jaga, akhlaknya gak ada yang jaga, pergaulannya takut rusak. Akhirnya apa? Oh kalau begitu ke pondok. Mengapa ke pondok? Pondok ini pergaulannya dijaga, akhlaknya dijaga, akidahnya dijaga, semuanya dijaga. Ijazahnya kan dapat ijazah juga di pondok. Karena juga, gak khawatir. Akhirnya anaknya masuk pondok. Mengapa? Untuk menjaga agama anaknya. Ini namanya pertimbangan akhirat, saudara. Jadi apa saja memang perlu pertimbangan akhirat. Ini misalnya sekarang ya yang lagi ramai, kita ini kan pesta demokrasi. Ini kan banyak calon. Saya kalau pilih ini dapat uang, kalau pilih ini gak dapat uang, tapi masa depan baik. Kalau orang memikirkan akhirat, milih yang gak dapat uang. Mengapa? Yang penting masa depan negeri kita lebih baik. Ini namanya pertimbangan akhirat. Karena memang memilih pemimpin itu juga ada aturannya. Terutama di akhir zaman. Ada hadis ya, hadis riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Badi'u bil a'mali khisalan sittah." Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datang 6 perkara. Karena kalau 6 perkara ini datang, kamu terganggu beramal soleh atau amal kamu tidak diterima oleh Allah. Kata Allah 6 perkara. Apa 6 perkara? Yang pertama, imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh jadi pemimpin, kita bisa terganggu amal soleh. Nanti yang soleh-soleh dilarang oleh dia, yang dibikin marah malah yang maksiat-maksiat. Artinya apa? Di sini berarti secara tersirat kata para ulama, memilih pemimpin yang bodoh itu gak boleh. Memilih itu memang yang pintar. Bodoh itu artinya apa? Yang mungkin memang gak punya kemampuan, itu namanya bodoh. Kemudian juga suka ngadali orang, itu bodoh juga. Tidak beribadah, itu bodoh juga. Punya masa lalu yang kelam, yang tidak baik, bodoh juga. Dan ini kalau jadi ada orang bodoh jadi pemimpin, malapetaka bagi kita. Bisa jadi nanti amal soleh gak boleh melakukan amal soleh, ya. Entah alasan apa, gak boleh ke masjid. Pernah gak boleh ke masjid? Pernah ya. Atau kita beramal soleh tidak diterima oleh Allah sebagai sanksi, kata para ulama. Ini contoh. Kemudian yang kedua, wakaf syurutah, banyaknya petugas keamanan. Artinya petugas
tugas keamanan untuk mengamankan pemimpin yang bodoh itu. Takut didemo, takut dikritik, takut apa. Ini pasti, kalau ini ya sudah lama. Kemudian yang ketiga, waqti antar rahim, memutus sanak famili, antara yang mendukung dengan yang kontra kadang bermusuhan. Akhirnya gak bisa beramal soleh. Kalau kita ini silaturahmi kan amal soleh sama saudara, gara-gara putus hubungan, kadang-kadang gara-gara beda pilihan, gak bisa beramal soleh. Kita putus hubungan dengan saudara, kan begitu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, wastighfafan biddam. Wastighfafan biddam, dan meremehkan darah, menganggap enteng darah. Artinya apa? Gampang membunuh orang. Kalau ada pembunuhan, kasusnya tidak diungkap. Ini kalau pemimpin yang tidak baik bisa berakibat seperti itu. Ya mudah-mudahan gak terjadi di negeri kita ya. Amin Allahumma. Yang mudah-mudahan ke depan ini semakin baik. Kemudian yang keberapa? Kan 5 ya. Kemudian yang ke-5, wabai al-hukmi, jual beli hukum, jual beli keputusan. Artinya apa? Keputusan itu dasarnya jual beli, transaksional. Apakah keputusan pengadilan atau apa? Artinya bukan yang benar dibenarkan, bukan yang salah disalahkan, tapi yang bayar yang dibenarkan. Ini akibat, ini zaman seperti ini. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, wanashlan, yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, dan generasi muda yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Apa maksudnya Al-Quran dijadikan nyanyian? Yuqaddimuna ar-rajul laisa bi afqahihim wala a'lamihim. Mereka menyuruh seorang laki-laki maju ke depan menjadi imam atau tampil, padahal dia bukan orang paling alim, bukan orang paling ngerti ilmu agama. Tapi mengapa disuruh maju ke depan? Wa ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahu. Dia disuruh maju ke depan karena suaranya merdu, jadi imam enak. Artinya sekarang ini marah saudara di mana-mana, imam hafil Quran gak ngerti ilmu fikih. Dan ini berbarengan, memang berbarengan dengan yang 6 ini. Entah sekarang ini, saya gak bilang sekarang ini zamannya. Saya kira saudara tak, kira-kira sekarang ini terjadi apa enggak kira-kira? Kira-kira belum ya? Hah? Ya kalau bilang ya sampai yang bilang, bukan saya. Saya hanya baca hadis kan di masjid ini. Artinya apa? Ini semuanya peringatan bagi kita. Kata para ulama, kalau ini terjadi, ada kalanya kita gak bisa beramal soleh, diganggu amal soleh. Atau ada kalanya walaupun beramal soleh gak diterima oleh Allah, gak diterima. Makanya kalau jadi imam apa yang diutamakan itu yang ahli fikih, yang ngerti ilmu agama, bukan yang merdu sembarangan. Bukan. Sekarang ini yang merdu biasanya. Kalau nggak merdu nggak laku jadi imam. Ini di mana-mana. Nah ini artinya apa? Ini artinya apapun yang kita lakukan itu jangan lupa pertimbangan akhirat. Kalau kita ini pertimbangan dunia ini bahaya. Bahayanya juga bukan hanya urusan dunia seperti yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, tetapi juga bahayanya apa namanya, bisa-bisa kita nggak bisa beramal soleh atau amal kita tidak diterima oleh Allah karena kita nggak boleh seperti itu. Ini karena urusan ada hubungannya dengan urusan agama. Nah ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara melanjutkan tadi. Artinya apapun yang kita lakukan itu jangan sampai lupa pertimbangannya akhirat, bukan semata dunia saja. Karena orang ini saudara, kalau pertimbangan akhirat kan tadi dikatakan hatinya tenang,
tidak galau, tidak risau tentang rezeki yang akan datang karena kaya hati. Tapi kalau orang ini pikirannya dunia terus, hatinya galau, hatinya miskin, gak pernah merasa cukup. Apa saja dia gak merasa cukup. Punya mobil, dulu sebelum punya motor ingin beli motor. Punya motor gak cukup, punya mobil kurang bagus terus. Ya pokoknya dunia ingin pegang jabatan. Setelah pegang jabatan satu periode kurang, minta periode lagi. Kemudian kurang lagi, minta lagi. Karena gak bisa keluarganya disuruh. Misalnya, nanti alasannya untuk menyelesaikan urusan rakyat itu alasan. Memang orang cari dunia begitu, alasan. Ini bukan siapa-siapa ya, kan nyindir, kan nyinggung, mungkin nabrak aja. Barangkali ini saya gak kenal, saya kapan hari itu ya ceramah di Kepulauan Riau, berbicara hadis lalu nyebut korupsi. Kebetulan ada mantan kepala daerah berarti karena korupsi. Saya gak kenal sama dia. Besoknya menghampiri saya menjelaskan, Kiai, orang ditangkap karena korupsi itu kadang-kadang karena lawan politik, kadang-kadang walaupun korupsi asalkan bukan menjadi target aman juga katanya. Maksudnya yang korupsi bukan cuma saya. Saya diklarifikasi, saya terkejut. Kenapa? Saya nggak tahu, saya cuma ngomong. Kayak tadi saya ngomong, mau diarahkan kemana? Ya bisa. Kayak saya sekarang ceramah menyampaikan hadis, diarahkan ke siapa perorangannya, terserah orangnya, tapi kan umum itu. Rasulullah SAW menyampaikan itu secara umum, dan itu peringatan pada kita bahwa apapun yang kita lakukan jangan sampai lupa pertimbangan akhirat.